sebagai seorang yang punya mata air kehidupan, maka kita pasti punya kasih yang melimpah-limpah untuk menutupi, untuk mengampuni segala sesuatunya. Shalom good readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di Amsal pasal yang ke-10, ayat 11 sampai dengan yang ke-14. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan Amsal ini, memang Amsal ini bagi saya luar biasa ya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-11, sumber kehidupan, kita menemukan sumber kehidupan di situ, itu diartikan sebagai mata air. Kita tahu bahwa mata air itu sangat dibutuhkan karena sebagai sumber kehidupan dan menghindari kematian. Jadi kalau dalam satu kota, dalam satu daerah, kalau tidak ada sumber mata airnya, itu pasti dekat dengan penderitaan, karena air itu adalah sumber kehidupan. Nah, hal ini menggambarkan bagaimana orang benar membangun satu komunitas dan menciptakan kehidupan yang lebih berarti. Artinya, kehadiran orang benar dimanapun dia berada, dia harus menjadi sumber kehidupan, bukan menjadi sumber masalah begitu. Nah, kalau yang menjadi sumber masalah itu adalah dikatakan di Amsal mulut orang fasik. Karena mulut orang fasik itu tujuannya menghancurkan. Dia pintar sekali untuk menyembunyikan maksud dan tujuannya, lalu kemudian dia akan datang ke dalam satu komunitas dan akan menghancurkan komunitas tersebut. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana sikap orang benar itu adalah dia harus menjadi sumber kehidupan, atau boleh dikatakan menjadi mata air gitu ya bagi orang-orang di sekitarnya. Lalu kemudian kalau kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-12, apa artinya kasih menutupi segalanya? Apakah menutupi kejelekan dan kesalahan gitu ya? Apakah kasih seperti itu begitu ya? Tidak. Jadi artinya kasih menutupi segalanya itu adalah pengampunan. Mengapa bisa mengampuni? Karena kasih itu mengasihi musuh begitu. Jadi artinya Amsal ingin mengajarkan kepada kita bahwa kasih menutupi segalanya itu adalah kasih yang benar-benar bisa mengampuni dan mengasihi siapapun. Jadi kalau dalam kehidupan kita tidak ada kasih, maka kita akan bertengkar dengan siapapun dan akan berselisih. Artinya kalau di ayat yang ke-12 ingin dikatakan kebencian itu menimbulkan pertengkaran, itu artinya selama-lamanya akan menimbulkan pertengkaran. Jadi hanya bisa kasihlah yang hanya bisa menghentikan segala sesuatunya itu. Lalu kita lihat di ayat yang ke-13. Ayat 13 menerangkan bahwa hikmat itu mampu memberikan pencerahan kepada orang yang mau belajar. Namun bagi orang yang tidak mau belajar, maka akan ada pelajaran yang cukup keras. Istilah Amsal dikatakan di sini, pentung tersedia bagi punggung. Jadi Amsal sangat menegaskan bagaimana orang itu harus dididik dengan sangat baik gitu ya, supaya dia menghasilkan pengertian. Ya mungkin sama ya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita perlu dihajar oleh Tuhan dengan hal-hal yang cukup membuat kita shock begitu ya. Entahkah kita mendapatkan satu penyakit, entahkah kita mendapatkan hal-hal yang lain lah gitu ya, yang membuat kita akhirnya berpikir. Lalu kalau kita berpikir maka kita sadar, wah ini salah ternyata. Nah itu Amsal mengingatkan bahwa kalau kita siap untuk masuk dalam didikan, maka kita akan mendapatkan pengertian dan pengertian. Lalu di ayat yang ke-14, kita bisa melihat di sini ada satu kata yang menarik, yaitu kata menyimpan. Orang bijak menyimpan pengetahuan. Artinya apa? Kata menyimpan itu berarti memilih untuk dimasukkan ke dalam pikiran. Berarti ada satu proses mencerna dengan baik. Orang yang berpengertian itu akan mencerna setiap perkataan yang ia dengar, sehingga yang baiknya dia terima, yang jeleknya tidak. Good readers di sini penting sekali ya dalam kehidupan kita ya, bahwa bagaimana kita bisa mencerna begitu ya, mencerna perkataan-perkataan yang baik atau tidak baik. Dan jangan sampai kita yang mengeluarkan perkataan yang tidak baik itu ya, sehingga mempengaruhi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Maka Amsal mengingatkan mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Jadi Amsal berharap jangan kita yang bermulut bodoh begitu ya, malah mempengaruhi jelek gitu ya di sekeliling kita. Jadi good readers, pada hari ini kita menurut saya belajar banyak hal begitu ya tentang kehidupan. Bagaimana sikap kita menjadi orang yang
sumber kehidupan seperti mata air. Lalu kemudian sebagai seorang yang punya mata air kehidupan, maka kita pasti punya kasih yang melimpah-limpah untuk menutupi, untuk mengampuni segala sesuatunya. Lalu dari peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami pada saat ini, kita semakin banyak memperoleh pengertian. Dan kemudian kita semakin bijaksana bagaimana hal-hal yang baik yang dari Tuhan itu yang kita simpan. Sementara hal-hal yang buruk itu kita buang supaya tidak mempengaruhi kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak menerima hal yang buruk, bukan. Tetapi yang kita simpan, yang kita ingat, yang kita menjadikan itu menjadi buah dan pengertian, itu adalah hal-hal baik yang dari Tuhan. Sehingga hidup kita tetap menjadi mata air bagi kehidupan semua orang. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.